Selamat pagi semuanya. Saya Melina Purba, guru dari SMA Kristen Penabur Kota Wisata untuk pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan dari kelas 10, 11, dan 12. Kali ini kita akan membahas mengenai Alexander Agung, merupakan materi dari Peradaban Dunia semester 2 Sejarah Peminatan kelas 10. Sebenarnya siapa sih Alexander Agung itu? Siapa Iskandar Agung atau nama lainnya? Nah, kalau kita mempelajari dan baca bukunya, Alexander Agung adalah pemimpin dengan kuat, yaitu pemimpin yang berasal dari Makedonia dan berhasil menguasai wilayah Persia, Yunani, sampai Asia, yaitu India. Nah, kita akan berkenalan dengan tokoh ini. Sebelumnya, kita akan kembali ke pelajaran yang sebelumnya, yaitu adalah peradaban Yunani. Kita tahu peradaban Yunani terbagi dari 3, yaitu ada Athena, yang kedua ada Olimpik atau Delphi, dan juga yang ketiga ada Sparta. Nah, ketiga dinasti ini atau kerajaan ini yaitu sangat kuat dan bersaing, baik mereka juga kadang bekerja sama, mereka juga kadang bersaing satu sama lain untuk memperlihatkan siapa yang lebih kuat dari satu sama lain. Nah, nantinya akan ada pada tahun 431 sebelum Masehi nanti ada Liga Peloponnesos. Nah, apa sih Liga Peloponnesos ini? Nantinya ketika Sparta telah kalah oleh Persia dan juga Athena pun bersatu dengan Sparta, nah mereka nanti akan mendirikan Liga Peloponnesos dan akhirnya berujung pada Perang Peloponnesos. Nah, Perang Peloponnesos ini mengakibatkan Athena menang dan Sparta kalah dan juga dikuasai oleh Makedonia dan Raja Filipus. Nah, ini adalah kaitan antara Raja Filipus juga dengan Iskandar Agung, karena Raja Filipus adalah ayah dari Iskandar Agung. Kalau kita melihat materinya, ya anak-anak sekaligus kalian bisa mempersiapkan catatan yang akan kalian buat sebagai kerangka atau mind mapping. Nah, Alexander Agung merupakan putra dari Raja Filipus Kerajaan Makedonia yang terletak di sebelah utara Yunani. Kalau kita lihat, Alexander Agung memiliki kekuatan yang sangat besar karena memang faktor kemenangannya dipengaruhi oleh kedisiplinan, kuatnya pelatihan, dan mereka itu tidak merekrut tentara itu sembarangan. Mereka merekrut tentara itu sangat kuat dan benar-benar dilatih sejak kecil. Jadi bukan tidak ada budak ataupun pekerja-pekerja keras seperti yang Persia lakukan. Nah, Alexander Agung juga tercatat pernah menggunakan pasukan gajah, yaitu pasukan gajah yang berasal dari India yang dibawa nanti ke Persia, sehingga ketika dia mengalahkan Persia, Alexander Agung juga akhirnya mengambil pasukan-pasukan gajah itu untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain sampai ke Asia. Kemudian formasi yang ada yaitu formasi yang dinamakan phalanx, ya, PHALANX, phalanx atau barisan pasukan yang mereka itu satu sama lain itu dari 60 orang sampai 200 orang. Ini sangat banyak sekali ya anak-anak ya. Jadi mereka itu mendirikan palang sehingga ketika nanti musuh akan bergerak ataupun menyerang mereka, mereka itu semakin kuat dan bahkan memukul mundur musuh tersebut. Mereka disertai dengan helm, juga baju baja, juga pelindung kaki, dan juga tombak. Ini sangat luar biasa sekali karena tombaknya itu sangat tajam sehingga bisa memukul mundur musuh. Nah, phalanx itu tidak bisa terpisah-pisah karena phalanx ini kekuatannya adalah dari bersatunya para tentara tersebut, sehingga apapun yang terjadi nantinya baju baja dan juga helm baju mereka bisa melindungi pasukan-pasukan dari Alexander Agung. Nah, kalau kita melihat Alexander Agung telah menaklukkan Persia atau Darius III, di mana Darius III ini adalah penguasa Persia. Nah, setelah nanti dia menguasai Persia, inilah jalan ketika Alexander Agung akhirnya dapat menguasai wilayah-wilayah lainnya. Kemudian nanti ada perang di Arbela 331 sebelum Masehi, di mana Raja Darius III pun terdesak dan akhirnya tewas di tangan Iskandar Agung. Penguasaan pun dilanjutkan ke sebelah timur, di mana dia menguasai utara Persia dan Afghanistan sampai ke India. Ini sangat perjalanan yang sangat panjang sehingga
pasukan-pasukan yang ada membutuhkan stamina yang sangat kuat. Bukan hanya stamina, logistik juga harus kuat ya anak-anak ya. Coba dibayangkan, dari Eropa dia berjalan ke arah sampai ke Asia India, berapa kilometer yang dihabiskan? Kita harus berpikir di sana. Nah, ketika mereka pun mereka berjalan ya nak ya, mungkin berjalan kaki juga menyeberangi sungai gitu kekuatannya. Nah, logistiknya juga harus kuat, karena kita tahu kalau tentara ataupun pasukan tidak memiliki logistik yang kuat, yaitu makanan gitu kan, nah itu tidak akan bisa kuat dalam berperang. Nah, ini adalah poin terpenting dari Alexander Agung. Kemudian masuk ke India, dia mengalahkan Raja Porus, yaitu merupakan pasukan yang juga memiliki gajah yang sangat besar ya. Dulu itu bukan hanya kuda ya nak ya, tapi gajah. Nah, gajah-gajah ini akhirnya disatukan dan mereka itu ikut berperang. Tapi kita tahu lama-kelamaan sampai sekarang gajah tidak digunakan ya dalam perang ya, karena memang gajah itu sangat berat ya, sangat beratnya sehingga ketika perang itu ya pasti akan bisa kalah ya. Ini dievaluasi terus oleh Iskandar Agung, jadi dia tidak hanya bergantung pada gajah itu. Nah, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah membahas mengenai Alexander Agung, juga kekuatan dari tentaranya dan pasukannya. Nah, sebenarnya alat-alatnya apa saja sih yang digunakan oleh Alexander Agung? Yaitu Alexander Agung atau Iskandar Agung ini juga menggunakan namanya tombak sarisa, ya. Sarisa. Nah, tombak ini sangat panjang. Tadi sudah juga Miss bahas, yaitu sekitar 5-10 meter dan sangat tajam, sehingga bisa memukul mundur pasukannya. Kemudian adanya menara, yaitu menara pertahanan, di mana ketika nanti menara pertahanan yang sangat tinggi itu, ya, nanti menaranya itu juga akhirnya mereka ketika ada pasukan mendekat pada menara, mereka itu akan meluncurkan tembakan-tembakan ataupun juga panah-panah dari menara tersebut, sehingga nanti pasukan yang sudah mau maju ke menara dia pun akhirnya mundur gitu. Nah, ini adalah strategi yang sangat bagus pada masanya. Belum ada yang memang seperti Alexander Agung ini. Tercatat sebelumnya ada di peradaban Yunani, Leonidas dari Sparta itu menggunakan pasukan, sehingga meskipun nanti Sparta akan kalah dari Persia juga. Nah, nanti Iskandar Agung lah yang akan menyelesaikan bagiannya yang menguasai Yunani juga Persia. Nah, Iskandar Agung uniknya ada setiap dia mengalahkan satu wilayah, yaitu seperti di Mesir, itu dia mendirikan kota Iskandariah atau Alexandria, sehingga kota ini menjadi kota tua atau kota kuno di Mesir dan daerah sekitarnya. Nah, ketika nanti dia bernafsu ke Sungai Gangga, sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ada berbagai pasukan tentara yang merasa lelah dan harus kembali ke negaranya, sehingga Iskandar Agung itu pun akhirnya memberikan kesempatan kepada tentara-tentara yang memang ingin mau pulang ke wilayahnya. Iskandar Agung ini, yaitu uniknya kita bisa melihat buktinya bahwa Iskandar Agung setelah mengalahkan wilayahnya, dia mendirikan kota yang namanya Iskandaria atau Alexandria di Mesir, yang merupakan kota kuno ya dari kota-kota di Mesir. Nah, setelah itu ketika mereka ada perbedaan pendapat yang sudah Miss jelaskan tadi, akhirnya Iskandar Agung pun tetap bernafsu ke daerah Sungai Gangga, yaitu India. Jalan yang sangat terjal dan juga medan yang sangat berat dihadapi oleh Iskandar Agung. Nah, kemudian dia pun menguasai beberapa wilayah di Eropa Tenggara, Afrika Timur, dan Asia Barat Daya. Akhirnya dia dinobatkan sebagai Maharaja, yang merupakan semacam raja di atas segala raja, yaitu pemimpin yang sangat kuat dan dibandingkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tentunya Raja Filipus, ayahnya itu juga sangat kuat ya, sehingga Iskandar Agung pun akhirnya mewarisi kekuatan dari ayahnya. Nah, setelah akhirnya Iskandar Agung memiliki strategi peperangan untuk menguasai wilayah lain, dia juga memiliki strategi yaitu dengan pernikahan. Dia tercatat telah menikah dengan perempuan yang paling terkenal itu adalah Roxana, yaitu putri Persia, dan juga Stateira, yaitu putri dari Darius III. Sehingga ketika dia telah menikahi dua putri ini,
akhirnya muncullah Helenisme. Sebenarnya Helenisme itu apa? Helenisme itu adalah persatuan dari wilayah, yaitu budaya Barat dan Timur. Nah, kita bisa melihat bahwa Iskandar Agung ini ternyata juga tidak membeda-bedakan baik itu Barat dan Timur. Pada zamannya, ya, masa lalu, bahwa orang-orang Barat kadang melihat bahwa orang-orang Timur itu barbar atau biadab, sehingga yang paling beradab itu adalah orang-orang Barat gitu, yaitu wilayahnya Makedonia, Persia, yaitu yang dikuasai oleh Alexander Agung. Tetapi perbedaan yang bisa kita pahami dari Alexander Agung adalah dia tidak membeda-bedakan etnis. Justru dia berusaha mempersatukan etnis-etnis tersebut. Nah, ini ketika sudah mempersatukan seperti itu, akhirnya bangsa-bangsa Timur pun diberikan pengaruh bangsa-bangsa Barat. Sehingga setelah bersatu, kita bisa lihat Helenisme bukan dari bidang sastra saja, tetapi juga dengan lukisan, juga dalam peraturan-peraturan yang mana mempersatukan wilayah Barat dan Timur. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian penutup atau bagian terakhir, bahwa Iskandar Agung ini setelah dia mempersatukan budaya Barat juga budaya Timur, ya kita coba merefleksikan sedikit, yaitu sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari sikap-sikap atau sifat-sifat Iskandar Agung ini yang dapat kita tiru. Tentunya tidak membeda-bedakan etnis. Itu satu ya. Nah, kemudian juga tadinya kekuatan juga formasi yang kuat, bahwa ketika bersatu itu pasti semua bisa kita hadapi, tapi kalau kita bercerai itu tidak bisa kita hadapi, bahkan bisa hancur satu negara. Nah, ini membuktikan bahwa ketika nantinya Iskandar Agung memilih kota Babilonia sebagai ibu kota dari Makedonia. Kenapa Babilonia? Karena memang berada di wilayah yang sangat strategis dan juga di wilayah berada di tengah-tengah. Nah, Babilonia ini dulunya ternyata juga ketika pada masa Mesopotamia juga sangat terkenal ya, kerajaan Babilonia, yang juga nantinya terus di masa Persia dan juga di masa Makedonia. Babilonia ini menjadi kota yang penuh dengan syarat dengan budaya dan juga penuh dengan banyaknya kemajuan-kemajuan teknologi pada masanya. Kemudian Iskandar Agung pun akhirnya telah berkarya puluhan tahun dan akhirnya harus meninggal. Dan alasan kenapa Iskandar Agung ini meninggal, dia bukan bunuh diri, tapi ada juga pro dan kontra yang menyebutkan bahwa dia sakit ataupun terlalu capek selama beberapa tahun ini melakukan perjalanan, dan juga ataupun dia ada diracun ya. Ini pun belum terbukti bahkan sampai sekarang kenapa Iskandar Agung itu pun meninggal. Tentunya karena mungkin Iskandar Agung yang kuat dan banyak sekali musuh dari berbagai negara. Nah, setelah Iskandar Agung pun beristirahat untuk selama-lamanya di umur 33 tahun, tentunya terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Sebenarnya ada penguasa-penguasa lain tetapi tidak secakap Iskandar Agung, ya, tidak sekuat Iskandar Agung. Oleh karena itu ketika kalau kita melihat politik ya nak, kalau kita bayangkan politik, vacuum of power juga terjadi ketika pada masa Sekutu mengalahkan Jepang. Ketika itu Indonesia tidak dikuasai oleh siapapun ya. Ketika dia telah dijajah Jepang, Jepang kalah, lalu siapa yang menguasai Indonesia? Nah, oleh karena itu vacuum of power ini pun terjadi juga di masa Makedonia, yaitu masa Iskandar Agung ketika dia meninggal. Setelah itu terjadi banyak perpecahan dari berbagai pemimpin yang ingin menguasai wilayah Makedonia. Tetapi pun ini menunjukkan bahwa akan ada terjadinya diadokos atau diadochos ya, yang kita lihat DIADOCHOS, yaitu perpecahan dari berbagai pemimpin dan negara-negara di Makedonia. Banyak negara-negara Makedonia, jajahan Makedonia itu lepas. Kita tahu bahwa negara induk ketika dia, tapi ketika nantinya negara-negara bawahan itu tidak memiliki negara induk yang sangat kuat, apa yang terjadi? Selain direbut oleh negara-negara lain, negara-negara tersebut juga akhirnya terpecah karena tidak ada kekuatan yang kuat gitu. Nah, kerajaan Makedonia pun dianggap lemah sehingga tidak mampu menghadapi lawan dan menghadapi negara-negara yang pecah. Akhirnya banyak muncul negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain. Yang Suriah, kerajaan yang sangat kecil, ada dinasti Seleuci, kerajaan Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi. Nah, kesimpulannya adalah kita lihat kronologis ya nak ya. Ketika kita lihat kronologis bagaimana akhirnya Persia nanti juga Yunani dikalahkan oleh Makedonia.
Dan Makedonia ini pun dikalahkan oleh Romawi. Nah, Romawi adalah sebuah kerajaan yang sangat besar